warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Reva Octavia dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 3 Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mereview PSAK 2 tentang penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas. Informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Selanjutnya, manfaat laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna menggunakan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Yang terakhir, meningkatkan daya banding pelopor kinerja operasi berbagai entitas. Kas dan setara kas. Kas adalah saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand atau deposit. Setara kas atau kas ekuivalen adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Selanjutnya, penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat didefinisikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bunganya, pendanaan dan operasi. Arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama untuk menentukan apakah operasi dapat menentukan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Inflows terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain. Yang kedua, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak. Yang terakhir, penerimaan dan pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dan perusahaan efek. Sedangkan outflows terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim atau asuransi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Ada dua metode. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung adalah kelompok utama dari penerima dan pengeluaran kas bruto diungkap, sedangkan metode tidak langsung adalah laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasil atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya, arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Inflowersnya terdiri dari, yang pertama, penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang kedua, penerimaan kas dari kontrak fitur atau forward, fitur untuk pendanaan. Yang ketiga, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas. Sedangkan outflows terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak
wujud biaya pengembangan dikapitalisasi. Yang kedua, pembayaran kas dari kontrak fitur forward swap untuk aktivitas pendanaan. Arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Inflows terdiri dari yang pertama, penerimaan kas dari penerbit saham, penerimaan kas dari penerbit obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Outflows-nya terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman. Yang ketiga, pembayaran kas oleh les untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Selanjutnya, pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerima kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecil yang boleh dilaporkan neto. Selanjutnya, bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Sedangkan dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas, pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Selanjutnya, pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat didefinisikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkap. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Afifah, saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 3 2018, yaitu mengenai laporan keuangan interim. Apa sih yang kalian ketahui tentang laporan keuangan interim? Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang berisi tentang laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Periode interim suatu periode pelaporan yang jauh lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Isi laporan keuangan interim. Komponen minimum laporan interim adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan ringkas. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas, baik digabung maupun dipisah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkas. Yang keempat, laporan arus kas ringkas. Dan yang kelima adalah catatan penjelasan tertentu. Format dan isi laporan keuangan interim. Yang pertama yaitu, jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap, maka format dan isi laporan interim sesuai persyaratan PSAK. Yang kedua, jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas, maka laporan keuangan ringkas mencakup minimum pada judul dan subjumlah yang ada pada laporan keuangan tahunan dan catatan penjelasan sebagaimana disyaratkan oleh pernyataan ini. Pos atau catatan tambahan termasuk dalam laporan keuangan bila kelalaian dalam mencantumkannya akan menyebabkan laporan keuangan ringkas menjadi menyesatkan. Yang ketiga yaitu entitas memenuhi laporan keuangan interim tentang peristiwa dan transaksi yang signifikan untuk memahami perubahan posisi keuangan dan kinerja entitas sejak akhir periode pelaporan. Informasi yang diungkapkan terkait dengan peristiwa dan transaksi tersebut. Bagi pengguna laporan keuangan interim, entitas memiliki akses pada laporan keuangan tahunan terkini entitas. Oleh sebab itu, tidak memerlukan catatan atas laporan keuangan interim yang memberikan pemutakhiran yang tidak signifikan terhadap informasi yang sudah dilaporkan pada catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan terkini. Daftar peristiwa dan transaksi yang diungkapkan jika signifikan yaitu yang pertama, menurunkan nilai persediaan menjadikan nilai realisasi neto dan membalikan penurunan. Yang kedua,
pengakuan rugi penurunan nilai atas aset keuangan, aset tetap, aset tak wujud, dan aset lain. Yang ketiga, membalikan provisi biaya restrukturisasi. Yang keempat, akuisisi dan aset tetap. Yang selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran. Pengakuan adalah proses dari pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur dan kriteria pengakuan pada neraca atau laporan laba rugi. Aset, liabilitas, penghasilan, dan beban merupakan dasar untuk pengakuan pada akhir periode pelaporan keuangan interim. Contohnya, yang pertama, pajak dan iuran asuransi pemberian kerja. Yang kedua, biaya pensiun. Yang ketiga, provisi. Yang keempat, bonus akhir tahun. Yang kelima, aset tak berwujud. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima secara musiman, siklus, atau tidak teratur. Pendapatan yang diterima secara musiman, siklus, atau tidak teratur dalam suatu tahun, buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim, maka antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir buku. Contohnya, pendapatan dividen royalti dan hibah pemerintah. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Cahyani dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PSAK 4 tentang laporan keuangan tersendiri. Yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk, yaitu investor yang memiliki pengendalian atas entitas anak, yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Kemudian, tujuan dan ruang lingkup dari PSAK 4. Tujuan pernyataan ini mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura, dan entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Ruang lingkup dari PSAK 4 yaitu diterapkan pada entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Dalam PSAK 4 terdapat beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anaknya disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Kemudian, laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55. Laporan keuangan tersendiri terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Dalam laporan keuangan tersendiri, entitas induk tidak boleh menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan yang bertujuan untuk umum. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan tersendiri. Yang pertama, apabila entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi pada biaya perolehan. Kemudian pencatatan sesuai PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran juga pada metode ekuitas.
Jika entitas induk juga bertindak sebagai investor atau venturer, harus mengukur investasinya pada nilai wajar. Ketika entitas induk berhenti menjadi entitas investasi, maka entitas mencatat perubahan dari tanggal ketika perubahan status tersebut terjadi, baik dengan biaya perolehan maupun sesuai dengan PSAK 55 tentang instrumen keuangan.